minggu ini sebetulnya Bapak Gembala kasih saya tugas sama awalnya bukan Ibu Gembala, saudara. Kenapa? Saya ada banyak yang tertawa. Rambut saya agak klimis. Kelihatan sudah tanda kemuliaannya. Iya, tenang saja, saudara. Itu tanda kemuliaan, saudara ya. Saudara, hari ini sebetulnya Bapak Gembala itu kasih kami, awalnya saya sama Ibu Sri Rejeki, saudara, tapi saya lihat direvisi jadi sama Ibu Gembala ya, saudara. Kami itu dikasih tema tentang karakter ilahi. Ya, sebetulnya karakter ilahi. Nah, kalau tadi Ibu Gembala ngomong dari sisi orang yang pewarisnya, saudara, engkau yang mewarisi, engkau yang memberikan warisan, saudara. Hari ini mungkin saya rada-rada mirip, saya ngambil dari sisi engkau yang mewarisi, saudara. Ya, engkau yang mewarisi. Saudara, biar bagaimanapun ya saudara, biar bagaimanapun kita itu punya warisan yang sangat besar. Kalau saudara punya warisan yang sangat besar, saudara misalnya dikasih warisan harta misalnya, atau saudara dikasih warisan perusahaan yang sangat besar, saudara. Tapi kalau engkau sebagai seorang pewaris, engkau tidak bisa menggerakkannya, ya. Engkau bahkan ya, waktu orang tuamu hidup, engkau nggak belajar dari mereka. Engkau nggak menundukkan diri sama mereka. Anyway, saya ngomong penundukan diri dan ketaatan hari ini. Itu modal yang sangat besar untuk saudara mewaris. Engkau nggak nundukin diri sama mereka. Kira-kira saudara bisa mewarisi atau enggak? Contohnya siapa, saudara? Saya kasih tahu. Contohnya Esau dan Yakub. Yakub kira-kira kalau dia nggak nyamar jadi Esau, saudara. Kalau Yakub nggak nyamar jadi Esau, bisa nggak Yakub ngewarisin apa yang dipunya Ishak? Kalau dia nggak nyamar jadi Esau, nggak bisa. Saya nggak tahu hidup Yakub gimana selama dia jadi anaknya Ishak, saudara. Saya nggak tahu. Karena yang menyenangkan hati Ishak adalah si Esau, saudara. Tapi yang menyenangkan hatinya, yang menyenangkan buat Yakub itu nyenangin hati mamahnya, ya. Makanya mamahnya nyetir semuanya, saudara. Disetir mamahnya supaya yang terima warisan Yakub bukan Esau. Tapi Yakub nggak pernah bisa terima warisan dari Ishak, saudara. Kalau dia nggak pernah bisa menundukkan diri sama Ishak. Tadi waktu kita nyembah, saudara, Tuhan ingatkan saya satu ayat. Ya, memang hari ini saya mau ngomong tentang penundukan diri dan ketaatan, saudara. Tadi waktu kita nyembah, tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat, saudara. Saudara, mari kita buka di Yoel 2 ayat 1 sampai 7. Ini ayat yang terlalu sering kita baca, saudara. Tentang akhir zaman. Yoel 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama saja. Ini sangat singkat. Yoel 2 ayat 1 sampai 7 sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat berdiri, saudara. Enggak, yang sudah dapat amin. Oke, yuk. Kita baca sama-sama ya. 1, ada di depan. 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 3. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. 4. Rupanya seperti kuda dan kuda balapan mereka berlari. Lanjut.
Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Nah, terhadap bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. 7. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dan jalannya. Saudara baca, mari buka tadi ke ayat 4, saudara. Tadi Tuhan ingatkan saya, ayat 4 silakan. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Saudara, kuda apa? Kuda balapan. Seperti seekor kuda balapan. Saya tanya, kuda balapan bisa diatur atau tidak, saudara? Bisa dikendalikan atau tidak? Bisa. Tapi sebelum dia jadi kuda balapan, kira-kira dia bisa diatur atau tidak? Sebelum dia jadi kuda balapan. Awalnya semuanya kuda liar, saudara. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Awalnya sebelum Tuhan panggil kita, sebelum Tuhan temukan kita ini kuda-kuda liar. Kita ini orang-orang liar yang kepengennya ngapain aja bebas, nggak mau dikontrol, nggak mau dikendalikan, nggak mau dibatasi apapun. Kita pengennya ngelakuin apa aja yang kita kepengen. Awalnya kita seperti itu. Dan Tuhan temukan awalnya banyak orang tuh seperti itu. Ya, dia nggak pengen dikasih beban, dia nggak kepengen dikasih tanggung jawab, dia nggak pengen dibatasi, dia nggak kepengen dibentuk, diolah, di apapun dia nggak pengen. Dia nggak pengen dilatih. Awalnya itu kuda liar. Orang-orang yang belum bisa mewarisi. Awalnya seperti itu, saudara. Ya. Awalnya seperti itu. Liar. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa dipegang. Tapi firman Tuhan katakan yang dia bangkitkan hari ini adalah apa? Kuda balapan, saudara. Kuda balapan. Orang-orang yang dilatih, orang-orang yang bisa digerakkan, orang-orang yang bisa dikendalikan. Yang Tuhan itu bisa pegang dia. Kalau Tuhan bilang ini kalau aku suruh belok dia akan belok. Kalau aku suruh dia maju dia akan maju. Enggak sebaliknya. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kepengen dari setiap hidup kita. Tuhan itu kepengen kita untuk apa? Bisa dikendalikan oleh dia. Bisa dikontrol oleh dia. Ya. Dan itu butuh kita untuk apa, saudara? Butuh untuk kita ngomong, Tuhan, aku menundukkan diriku, here I am, Tuhan, kendalikan aku. Ya. Dan kadang, saudara, kadang yang ngendalikan kita itu nggak mesti langsung Tuhan, saudara. Ya. Mau nggak mau yang ngendalikan kita itu kadang Tuhan itu punya line of command yang jelas, saudara. Tuhan itu punya clear line of command. Ya. Makanya kita itu ditaruh di bawah-bawah orang. Kenapa kita itu punya clear line of command? Ya. Karena Tuhan itu kadang nggak perlu ngomong ke semua orang untuk sebuah komandonya. Cukup ngomong ke satu orang itu yang cek. Oke. Ya. Ya, saudara. Saya lanjutkan. Tuhan itu punya line of command yang jelas. Iya. Itu punya line of command yang jelas. Komando dari atas sampai bawah yang jelas, saudara. Dan kadang seringkali dia itu cuma ngomong ke satu orang, udah satu orang itu yang menggerakkan. Misalnya ya Tuhan itu ngomong ke Bapak Gembala, gak perlu ngomong ke kita semua lagi, saudara.
Bapak Gembala nanti yang akan sampaikan ke kita akan nangkap plek, puzzle-nya ketemu karena Tuhan juga ada di dalam kita. Ya. Itu line of command-nya Tuhan. Ya. Tapi tetap kita harus jadi apa? Kuda balapan. Yang Tuhan cari itu bukan kuda liar. Yang Tuhan cari apa? Kuda balapan, saudara. Bukan yang Tuhan cari, yang Tuhan bangkitkan. Tuh kuda balapan, bukan kuda liar. Ya. Nanti dari semua kuda liar yang dipilih, yang dipanggil, yang ditemukan, yang diambil, itu pasti Tuhan pilih apa? Kuda balapan yang terkontrol. Yang bisa Tuhan pegang, yang bisa Tuhan pakai buat setiap kita, saudara. Ya. Makanya itu pentingnya, kenapa? Itu pentingnya kita, saudara. Itu pentingnya kita, engkau ditaruh sama siapapun. Engkau misalnya ditaruh sama siapapun, itu pentingnya kita untuk menundukkan diri, saudara. Mau yang di atasmu itu seperti apapun, itu pentingnya kita menundukkan diri. Anak-anak, itu pentingnya engkau menundukkan diri sama mama papamu, orang tuamu. Ya. Bukan ketika mama papahnya ngomong A, dia langsung teriak. B yang aku suka. Ya, langsung tuh, langsung tuh. Ya. Itu pentingnya, saudara. Kalau saudara mau mewaris, kalau Josephine mau mewarisi mamahnya, dia harus dengerin mamahnya. Tuh. Ya. Ya. Kalau Alena mau mewarisi mamahnya, ya harus dengerin mamahnya. Kalau kita anak-anak mau mewarisi apa yang orang tua kita punya, harus dengerin orang tua kita, saudara. Yang namanya kita mewarisi, saudara. Ya, saya kalau mau mewarisi dari orang tua saya, kalau saya macam-macam, kalau saya nakal sama orang tua saya, nggak mungkin saya dikasih warisan, saudara. Ini anak kurang ajar kok sama saya, kerjaannya ngalor ngidul, ngapain kasih ini, ngapain dikasih harta warisan, ya? Kecuali memang orang tuanya nggak punya harta warisan apa-apa, itu lain cerita. Tapi kalau mereka punya, kalau kita bahkan nggak mendengarkan, nggak menundukkan diri untuk orang yang terdekat kita sekalipun, kau nggak bisa warisin apapun. Mau orang tuamu mungkin nggak punya apa-apa, secara harta duniawi ya, mau mereka nggak punya apa-apa, tetap ada hal yang engkau bisa wariskan. Tetap ada hal yang engkau bisa ambil dari mereka. Ada kesetiaan, ada kerja keras, ada apapun yang bisa engkau terima. Skill apapun yang bisa engkau terima. Ya, saudara, saya hari ini lumayan ngerti tentang administrasi di dinas pendidikan, administrasi di sekolah, dapodik dan segala macam. Saya lumayan ngerti, saudara. Kenapa? Karena saya dengerin mama saya, orang tua saya untuk bantu ngerjain itu. Kalau saya nggak pernah bantu mereka ngerjain dapodik dan segala macam, saya nggak ngerti, nggak bisa warisin apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ya, hari ini saya lumayan ngerti tentang perwaletan, saudara. Ya, ya saya kenapa? Karena saya bantuin orang tua saya masuk ke rumah walet, ya. Sapuin tai waletnya tuh yang debu-debunya banyak disapu, ya, mulut penuh tai rasanya, saudara, ya, penuh debu tai, ya, karena saya ngikutin, makanya saya ngerti, saudara. Hari ini kalau saudara, ya, kalau dari sisi kita orang yang sebagai pewaris, kalau engkau nggak punya penundukan buat orang yang Tuhan tetapkan di atasmu, buat orang tuamu, buat pemimpinmu, apapun kamu nggak akan bisa. Kalau kamu nggak punya penundukan, kamu nggak bisa terima apapun kok dari mereka. Kamu nggak bisa terima harta warisan apapun.
Bahkan engkau bukan jadi orang yang Tuhan bangkitkan di akhir zaman. Yang Tuhan bangkitkan sekali lagi adalah apa? Kuda balapan. Yang punya reign, saudara. Yang punya, apa sih namanya, reign itu? Bahasa Indonesianya reign, apa reign bahasa Indonesianya ya? Apa bahasa Indonesia reign? Tahu nggak? Yang buat kuda balap tuh, pacuan kuda. Bukan kecut, seperti yang di mulutnya itu loh, untuk ngontrol. Kekang, iya saudara, kekang. Kalau kita semua kekang yang kekang itu artinya untuk ngekang dia kan, untuk ngontrol, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau setiap kekang yang diberikan dalam hidup kita, misalnya nggak boleh pulang malam, anak muda, ya, nggak boleh pulang malam, nggak boleh ngerokok, nggak boleh nggak boleh lama-lama main game. Itu kan kekang semuanya untuk ngontrol engkau semuanya. Ya, nggak boleh kelamaan, nggak boleh. Sudah orang-orang tua sudah bersuara. Ya nggak boleh, misalnya nggak, kau dikasih kekang untuk apa? Untuk supaya kamu itu bisa terlatih jadi sebuah kuda balapan, bahkan bisa dinaiki oleh Tuhan. Kuda yang Tuhan naikin itu kuda yang punya kekang, saudara. Makanya kalau engkau dikekang nggak boleh nonton handphone lama-lama, nggak boleh melolok lama-lama, ya. Oh, banyak bersuara. Engkau dikasih kekang supaya apa? Engkau bisa dikendalikan oleh Tuhan. Wah, amin. Yang anak muda enggak semangat. Ya. Tapi biar bagaimanapun itu yang Tuhan bangkitkan di akhir zaman, saudara. Biar bagaimanapun kekang itu yang dibutuhkan untuk apa? Untuk kita bisa ngikutin Tuhan. Untuk engkau tadi jadi kuda-kuda balapan. Yang di depannya ada Taman Eden. Yang di depannya ada semua keajaiban. Ya. Makanya kalau hari ini engkau dikasih kekang, engkau hari ini dikasih batasan, ya, apapun batasan itu semuanya for your own good, saudara. Saudara pikir atlet, saudara, Mbappe, mana Mbappe? Mbappe ada di belakang. Saudara pikir Mbappe hari ini, ya, yang atlet sepak bola, Cristiano Ronaldo, kalau saudara tahu, kalau dia nggak mengekang dirinya untuk apa, minum Coca-Cola aja. Dia itu nggak minum Coca-Cola, saudara. Coca-Cola nggak minum. Hari ini kita itu minuman yang gampang aja kita minum. Cristiano Ronaldo itu Coca-Cola aja nggak minum, saudara. Ya, tiap hari berenang, mie instan nggak makan. Dia ngekang dirinya untuk apa? Supaya dia jadi atlet terbaik. Walaupun dia gagal dapat World Cup, hari ini dia gagal di World Cup, di Piala Dunia gagal. Tapi dia ngekang dirinya untuk jadi apa? Jadi yang terbaik, saudara. Dan hari ini kalau engkau dikekang, engkau dibatasin apapun, engkau dibentuk, kau sedang dibentuk untuk apa? Jadi kuda balapan yang bisa Tuhan kendalikan, yang bisa Tuhan tunggangi. Tapi kalau kudanya nggak mau nundukin dirinya sama pelatihnya, nggak bisa juga. Itu pentingnya kenapa, saudara? Kuda itu harus ditaklukkan dulu. Kuda itu harus ditundukkan dulu. Baik, kita harus menundukkan diri kita sama Tuhan, saudara. Ada ayat yang bagus sekali, saudara. Sebentar. Kita buka Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 7, saudara. Buka Yakobus 4 ayat 7.
Sudah? Oke. Ini yang bahasa Indonesia ya. Yakobus 4 ayat 7. Bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tapi bisa di search nggak di Google, cari yang versi The Message. Ya, cari yang versi The Message. Bisa di search nggak di Google? Catherine, Andi di search di Google, cari versi The Message. The Message-nya. Iya. Saya langsung artikan aja buat saudara ya. Nanti ditampilin kalau boleh. Ini bahasanya. So let God work His will in you. Yell aloud no to the devil and watch him make himself scarce. Tapi ayat 7 ya. So let God work His will in you. Tunduklah kepada Allah. Kalau di The Message itu bagus artinya. Di KJV juga bagus. Di King James Version tuh coba tampilin di sini. Di The Message. Let God work His will. Biarkan Tuhan kerjakan yang Dia mau di hidupmu. Izinkan. Boleh KJV dulu, King James Version ya. Ada Catherine King James Version-nya. Tapi yang bagus tetap tampil di MSG. Ya, yang The Message. Let God work His will in you. Biarkan Tuhan kerjakan yang Dia inginkan di dalam engkau. Ya, terus lawanlah iblis maka dia akan lari kepadamu. Kenapa iblis ketika kita lawan gak lari-lari, saudara? Karena kita gak membiarkan Tuhan mengerjakan His will in us, yang Dia mau dalam hidup kita. Ya. Kalau saudara mau jadi kuda balapannya Tuhan, kalau hari ini saudara mau jadi pahlawan-pahlawan yang menang, mengalahkan semua musuh, mengalahkan semua tantangan, let Him, biarkan Dia mengerjakan His will in you. Tundukkan dirimu sama Tuhan. Surrender yourself to God. Tundukkan dirimu sama orang-orang yang ada di atasmu. Mau ditendang ya sudahlah, terima kasih Tuhan. Mau dicaci maki ya sudahlah, terima kasih Tuhan. Mau dimama ya sudahlah, terima kasih Tuhan. Supaya apa? Kita ini terbentuk dan terkontrol. Ya. Waktu kita tadi doa, waktu kita tadi nyembah, saya lupa tadi lagu apa, semua apa, waktu tadi mulia baik mulia, yang saya ada salah. Ya waktu lagu mulia lah tadi. Tuhan ngomong sama saya, tiba-tiba Tuhan kasih saya, ingat kuda. Nah, kuda. Saudara, biar bagaimanapun kita ini adalah kuda-kudanya Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Memang banyak kuda-kudanya Tuhan yang nanti Dia latih dan ujungnya gak bisa terkontrol. Yang ujungnya yang bisa dipakai bahkan kuda-kuda terpilih. Saya berdoa kita ini semua kuda-kuda terpilihnya Tuhan, saudara. Saya berdoa kita ini kuda-kuda balapan yang Tuhan pilih. Untuk apa? Melakukan semua perkara-perkara ajaib. Dan untuk itu saudara, kita butuh mau gak mau merelakan diri kita dibentuk. Merelakan diri kita untuk apa? Dikekang oleh orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita. Mau gak mau saudara, itu jalan satu-satunya engkau bisa bangkit. Engkau bisa dibangkitkan jadi kuda-kuda balapan. Amin. Amin. Ya.
Selanjutnya saudara, kalau saudara baca lagi, dikembalikan tadi ke Yoel. Yoel 2 ayat 1-7 tadi. Kali ini di Yoel baca ayat 5-nya saudara. Ya, tolong buka ayat 5-nya. Ya, saya bacakan saja. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang, saudara. Biar bagaimanapun Tuhan di akhir zaman mau bangkitkan kita jadi kuda-kuda balapannya. Tapi biar bagaimanapun saudara, untuk berperang kita butuh jadi tentara yang teratur dalam barisan. Kita harus ada dalam barisan yang teratur. Jenderal di mana, prajurit di mana, letkol di mana, ini di mana, kita harus ada di posisi kita yang teratur, saudara. Kita ada dalam tempat yang teratur. Artinya apa? Ya, kita ada dalam barisan yang teratur. Artinya apa? Kita ada di posisi kita. Artinya kita enggak ke tempat yang lain, enggak ngambil job desk kita. Kalau sudah misalnya kamu hari ini ditugasin jadi WL, saudara. Kamu ditugasin jadi WL, job deskmu jadi WL di sini. Jangan langsung tiba-tiba engkau ke depan jadi usher. Enggak teratur itu, saudara. Ya. Biar bagaimanapun yang Tuhan cari adalah teratur. Kita berada dalam barisan yang teratur. Nah, masalahnya orang-orang Dayak ini kan susah diatur. Gak semua orang tuh gampang diatur, saudara. Gak semua orang tuh gampang diatur. Gak usah orang Dayak lah. Gak perlu orang Dayak aja. Semua orang tuh susah banget diatur, saudara. Ya. Ya, di dalam diri kita ini ada keberantakan ada keberantakan yang yang harus dipotong setiap hari, saudara. Dan mau gak mau Tuhan itu kepengen kita teratur. Mau gak mau. Ya. Mau gak mau, saudara. Karena kalau kita kepengen perang, barisannya harus apa? Teratur. Ya. Ya, ini buat kita semua. Teguran buat kita semua yang mencintai hidup keberantakan dalam hidup kita. Keberantakan hidup. Ya. Biar bagaimanapun, saudara. Untuk bisa jadi teratur, harus bisa dikendalikan, dikontrol. Makanya kita butuh betul-betul menundukkan diri kita sama Tuhan, sama pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Karena bohong aja, saudara, kalau kita nundukin diri sama Tuhan, kita ngomong, Tuhan aku tunduk taat sama Engkau. Kalau kita nggak nundukin diri kita sama pemimpin, itu nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong, aku langsung tunduk taat sama Tuhan, nggak perlu sama dia, misalnya nggak perlu sama Bapak Gembala, nggak perlu sama Cisian, nggak bisa, saudara. Karena Tuhan itu punya line of command yang jelas. Dia punya line of command yang jelas, saudara. Dan Tuhan itu butuh kita bisa dikendalikan. Sangat butuh kita bisa dikendalikan. Untuk engkau bisa dikendalikan, ayo tundukkan dirimu. Izinkan dirimu untuk dikendalikan. Ditundukkan, bukan dikendalikan untuk hal yang jelek. Jadi izinkan dirimu untuk apa? Dididik, diajar. Izinkan dirimu untuk apa?
ditegur, dikasih tahu, tundukkan dirimu sama Tuhan. Tundukkan semua egomu, taruh egomu, semua keliaran kita taruh semuanya. Biar kita ini jadi apa? Kuda-kuda balapan. Gak gampang memang, saya tahu. Ya, gak gampang saudara. Loh kita kan firmannya itu jelas saudara. Ya, anak-anak tunduk sama orang tuanya. Istri-istri tunduk sama suaminya. Ya, tapi seringkali ini yang terjadi di keluarga saya, saudara. Saya tuh negur istri saya, saudara. Dia yang bersuara lebih keras. Dia yang bersuara lebih keras, saudara. Ya. Nah, terus ada yang ya, dan saya juga melihat kok sama ya di keluarga yang lain seperti saya melihat loh kok mirip-mirip ya kita ya. Ya saudara. Ya. Tapi itu firman saudara. Tapi itu firman. Biar bagaimanapun Tuhan mau kita ini jadi orang-orang yang Tuhan bisa pegang, yang Tuhan bisa kendalikan. Kalau engkau di perusahaan aja, saudara, engkau kerja, engkau nggak bisa dipegang, engkau nggak bisa dikendalikan, engkau nggak akan dipakai. Ya apalagi kita sama Tuhan. Ya, saya berdoa setiap kita jadi orang-orang yang bisa ditunggangi oleh Tuhan. Jadi orang yang ketika Tuhan datang kan di akhir zaman naik keledai, saudara. Waktu dia datang ke Yerusalem kan dia naik keledai. Katanya kan nanti kalau di firman Tuhan mirip-mirip. Tuhan datang menunggangi keledai liarnya. Saya berdoa Tuhan gak datang menunggangi keledai liarnya juga. Tapi Tuhan nanti datang ke tempat ini. Nanti Tuhan datang ke dunia ini. Dia menunggangi setiap saudara-saudara yang jadi kuda-kuda kerajaannya, saudara. Yang punya kekang di mulutnya. Ingat, yang punya kekang ya. Kalau engkau mau jadi kuda kerajaan, engkau punya kekang. Kau dipasang kekang di mulut. Oke saudara. Dan untuk itu kita betul-betul harus let His will work in us. Menundukkan diri kita sama Tuhan. Terima kasih. Yesus memberkati. Oke.